Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sahabat-sahabat Bahtera Langit dimanapun berada, kali ini saya ingin berbagi satu amalan riyadhah yang menjadi wasilah saya saat itu dapat rezeki tidak disangka-sangka dari Allah. Uang cash 18 juta dalam waktu 40 hari. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya ingin garis bawahi terlebih dahulu bahwa cerita yang saya sampaikan ini 100% asli, kisah nyata, asli dari pengalaman pribadi dan bukan bohong-bohongan, bukan clickbait ya. Dan teman-teman juga bisa meniru amalan ini jika teman-teman mau, silahkan ya, insyaallah amalannya tidak bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi begini teman-teman ceritanya. Dulu tahun 2012 saya itu kan bisnis ayam crispy ya. Ayam gerobakan rasa bintang 5, harga kaki 5 gitu ya. Dan waktu itu sedang sangat ingin sekali mengembangkan penjualan dengan cara jual paket usaha ya, jual bahan baku seperti ayam mentah dan juga tepung bumbu ya, dan juga kemasan-kemasan begitulah. Nah, jadi cerita persisnya saya bisa dapat 18 juta wasilah riyadhah sebetulnya bukan karena sedang butuh kepepet gitu, bukan. Jadi karena waktu itu ada ceramah dari Ustadz guru ngaji saya tentang riyadhah, gimana kita kalau punya keinginan itu datangnya ke Allah, minta ke Allah dengan meningkatkan amalan-amalan sunnah yang dicintai oleh Allah. Entah itu sholat tahajud, sholat duha, sedekah, menyenangkan orang tua, zikir-zikir, atau memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, atau yang lain-lain lagi gitu ya, amalan-amalan sunnah. Nah, waktu itu saya iseng pengen membuktikan bener gak nih riyadhah bisa jadi wasilah terkabulnya hajat atau keinginan kita. Dan saat itu saya hajatnya itu, doanya itu minta sama Allah ingin dikasih duit cash 20 juta rupiah. Nah, bikinlah riyadhahnya saat itu saya ningkatin amalan-amalan sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sedekah, ditambah nih sedekah setiap hari Jumat ya, sedekah ke anak yatim, lalu menghafal Al-Quran, plus ada saum Daud gitu ya. Nah, jadi setiap mengamalkan amalan tadi ya selalu dinaikin doa, ya Allah minta duit 20 juta lah, kurang lebih seperti itu bahasanya, tentu dengan bahasa yang lebih khusyuk, dengan lebih sopan ya. Nah, riyadhahnya itu teman-teman ya harus rutin setiap hari, tidak boleh bolong, tidak boleh putus selama 7 hari. Kalau belum 7 hari kemudian ada bolong ya, enggak misal seperti ketinggalan sholat tahajud ya, awalnya mau dawam sholat tahajud ternyata tertinggal gitu. Nah, maka riyadhahnya harus diulang dari awal, di hari pertama lagi. Jadi kalau kata mbak-mbaknya yang di Pertamina, mulai lagi dari nol gitu ya. Nah,
Kalau sudah riadoh 7 hari full tidak bolong, tapi hajatnya masih belum terkabul gitu ya, maka lanjut riadohnya ke 10 hari. Nah kalau 10 hari full nih, nggak ada bolong dan juga masih belum kabul, lanjut lagi riadohnya ke level 21 hari. Kalau juga 21 hari full riadohnya dan hajatnya belum kabul, lanjut lagi ke riadoh level 30 hari. Nah kalau 30 hari juga setelah full clean sheet gitu ya riadohnya, tetapi hajatnya belum kabul, maka lanjut ke 40 hari, riadoh 40 hari. Nah kalau 40 hari belum kabul juga, terus dilanjut, jangan menyerah sampai hajatnya terkabul. Nah gitu teman-teman aturan mainnya. Nah ceritanya mulailah riadohnya itu dikerjakan. Kebetulan waktu baru mau memulai riadohnya itu mau masuk bulan Ramadan. Nah kebayangkan jackpotnya, amalan di bulan Ramadan tentu kualitasnya lebih luar biasa daripada bulan-bulan yang lain. Nah begitulah kurang lebih kata guru-guru ngaji kita dulu kan. Nah berjalanlah riadoh yang 7 hari pertama, alhamdulillah gak ada bolong, clean sheet semuanya. Tapi ditengok-tengok belum ada nih roma-romanya, tanda-tanda hajatnya dikabul gitu ya. Ya gak ada, memang belum ada ya. Maka bismillah lanjut riadohnya 10 hari. Ya 10 hari clean sheet, alhamdulillah belum juga ada tanda-tanda dikabul. Ya lanjut lagi 21 hari. Nah 21 hari pun juga clean sheet, masih belum juga ada tanda-tanda bakal dikabul. Maka lanjut lagi riadoh yang level 30 hari. Nah di sini teman-teman barulah di hari yang riadoh berjalan riadoh 30 hari ini, dan waktu itu masih di bulan Ramadan. Nah di 10 hari terakhir nih datang nih saudara dari mertua, datang nih ke rumah. Beliau ini orang yang pekerjaannya itu mengurusi sawah milik orang lain. Ya bukan sawah yang 1 atau 2 petak, bukan, tapi sawah yang ya bisa hektaran gitu ya, yang beliau kelola. Nah, pemiliknya itu lebih dari 1 orang. Kalau sudah masuk masa panen, beliau ini suka memperkerjakan orang harian lepas untuk memanen padi, dan nanti hasil berasnya itu dibagi profit sharing seperti itu dengan para pemilik sawah ya, bagi hasil lah gitu ya. Nah usut ternyata kedatangan saudara mertua saya ini adalah ngasih kabar bahwa ada tuan tanah lagi mau borong sawah, mau dibikin perumahan. Nah kebetulan sawah yang mau dibeli itu sawahnya ini yang dikelola oleh saudara mertua saya ini. Dan di antara sawah yang mau dibeli oleh pemborong tersebut itu adalah tanah miliknya teman saya. Nah saudara mertua saya ini menghubungi saya karena menurut beliau kalau sawahnya ini nih yang punyanya teman saya, kalau mau gampang negosiasinya ya mending ajak saya, karena beliau tahu teman saya ini yang punya sawahnya ini kenal akrab dengan saya. Ya jadi singkatnya beliau minta saya untuk bantu negosiasi supaya teman saya ini mau menjual sawahnya. Kata beliau nanti komisinya dibagi 2. Alhamdulillah, nampaknya mulai terlihat nih roma-romanya ya. Doa riadoh
mulai ada jawaban. Ya rasa-rasanya nih dari proyek ini nih ya, jawaban dari riadohnya, dari jual beli sawah ya. Nah singkat cerita teman-teman, berangkatlah saya ke rumah teman saya ini. Setibanya di sana, ya nanya kan ke beliaunya, ini sawahnya mau dijual nggak nih? Kalau dijual mau ada yang beli. Ya ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi. Ya ternyata hasil akhirnya nihil. Beliau sampaikan kepada saya bahwa sawahnya itu masih belum mau dijual. Ya sayang katanya. Iya, sempet kecewa juga sih. Awalnya nyangka mau dapat jawaban doa riyadhah dari proyek ini, tapi ternyata seolah-olah nihil karena teman saya gak ngejual, gak mau menjual sawahnya. Ya sudah, husnuzon saja sambil riyadhah terus berlanjut. Nah sambil bilang juga nih ke saudara mertua yang mengelola sawahnya, kalau teman saya ini masih nggak mau ngejual sawahnya. Ya sambil saya sampaikan juga, nantilah sampai saya coba lebih lagi pelan-pelan lah gitu ya. Nah teman-teman, bulan Ramadan nih habis kan, berarti 30 hari lewat tuh. Riyadhah sudah full seat nih 30 hari tanpa bolong ya. Masuk lebaran pula. Nah setelah 6 hari lewat ya, 6 hari lewat dari lebaran, entah ada angin apa yang jelas qadarullah ya. Teman saya ini yang punya sawah itu ya tiba-tiba nelpon, di soklah sawah teh jual weh, nah gitu ya, sawahnya udah aja dijual aja katanya ya. Nah Masya Allah, ternyata memang beneran. Dari situ saya dapat jawaban rezekinya. Saya langsung datang ke saudara mertua saya yang mengelola sawahnya, memberikan kabar kalau teman saya ini sudah oke mau jual sawahnya. Nah akhirnya saya, saudara mertua saya, dan juga Bapak Haji yang mau beli sawahnya, pemborongnya ya, berangkat ke rumah teman saya ini, deal-dealan harga, dan selesai di hari itu juga alhamdulillah. Besok harinya langsung proses surat akta jual beli ke pihak desa. Nah begitu transaksi sudah selesai, tuan tanah atau Pak Haji ini ya yang beli sawah teman saya ini, Masya Allah, ngasih komisinya itu total 36 juta teman-teman. Ya alhamdulillah. Ya dibagi dua tuh, saya 18 juta cash ya, saudara mertua saya juga yang ngurus sawah-sawah di sana ya dapat 18 juta juga ya. Ya alhamdulillah, rezeki tidak disangka-sangka. Dalam waktu kalau dihitung-hitung ya 40 hari riyadhah. Nah ternyata Allah ngasihnya bukan 20 juta teman-teman ya. Ya karena saya di awal kan doanya minta 20 juta. Ternyata Allah kasihnya 36 juta, tapi dibagi dua ya. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah, rezeki tidak disangka-sangka ya. Nah teman-teman, itu pengalaman saya menjalankan riyadhah. Inti dari cerita yang saya share ini adalah ternyata riyadhah itu benar-benar bisa menjadi solusi jika kita benar-benar bisa jadi solusi jika kita memang memiliki hajat, memiliki keinginan doa yang ingin kita capai ya. Nah ya prinsip sederhananya kan Allah dia pemilik langit dan bumi, berkuasa untuk mengabulkan doa apapun yang hambanya minta sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan Allah sangat mencintai seorang hamba yang apabila dia memiliki permintaan, dia tuh mintanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sambil, apalagi nih, sambil meningkatkan amalan-amalan sunat
yang dicintai oleh Allah. Nah teman-teman, semoga cerita ini bermanfaat. Dan teman-teman yang saat ini sedang terpuruk, jangan khawatir, kita masih ada Allah, pemilik langit dan bumi. Mintalah hajat kepada Allah sambil melakukan riyadhah, meningkatkan amalan-amalan sunat yang dicintai Allah, dan juga memperbanyak istighfar. Semoga teman-teman yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan kesempitan, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan. Dan mudah-mudahan siapapun di antara teman-teman yang saat ini juga sedang diuji oleh Allah, terlilit hutang, semoga segera lunas semua hutang-hutangnya tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman silahkan, apabila teman-teman mau mengamalkan riyadhah, lakukanlah dengan amalan yang ikhlas, tulus ikhlas lillahi ta'ala, memperbanyak amalan-amalan sunnah yang dicintai oleh Allah, dan mintakanlah hajat hanya kepada Allah. Insya Allah qabul, karena saya juga sudah membuktikannya. Sekarang giliran teman-teman untuk juga membuktikannya. Baik, itu dia teman-teman Bahtera Langit. Sampai jumpa di video yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.